ini Mem Ita bahagia sekali masih bisa bertemu pembelajaran dengan anak-anak Mem. Walaupun Mem Ita di rumah, anak-anak juga di rumah, tapi kita dipertemukan oleh materi pembelajaran kita lewat daring pada saat ini. Puji Tuhan, kita sudah masuk ke pembelajaran yang keempat dari tema 2 subtema 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ada 2. Yang pertama, anak-anak mengenal jenis-jenis pekerjaan di bidang jasa, dan yang kedua, anak-anak dapat memahami cara mengambil keputusan dalam suatu musyawarah. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa manusia memiliki kebutuhan. Masih ingat anak-anak? Ada berapa jenis kebutuhan manusia? 3. 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Yang Mem Ita sudah jelaskan adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang utama. Apa? Sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Manusia memiliki kebutuhan. Ya, betul sekali. Semua manusia memiliki kebutuhan. Bahkan bayi yang baru lahir juga memiliki kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja. Kalau anak-anak belum bekerja untuk mendapatkan uang ya. Maksudnya bekerja untuk mendapatkan uang. Anak-anak bekerjanya apa? Belajar. Yang memenuhi kebutuhan hidup anak-anak siapa? Orang tua, mama dan papa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja. Salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh manusia adalah pekerjaan jasa. Maksudnya, jasa adalah kegiatan yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan manfaatnya. Kegiatan yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan manfaatnya. Kita mau lihat jenis-jenis pekerjaan apa yang menghasilkan jasa. Jenis-jenis pekerjaan apa yang menghasilkan jasa? Yang pertama adalah pedagang. Pedagang itu apa? Orang yang mencari keuntungan dengan melakukan kegiatan jual beli barang dagangan. Itu namanya pedagang. Jual beli. Saya jual barangnya, tapi saya beli terlebih dahulu. Saya beli 1.000, saya jual 1.100. Saya dapat untung 100 rupiah. Itu namanya pedagang. Ya, boleh perhatikan gambar yang ada di layar. Ada yang berdagang apa ini? Jajanan, ada yang berdagang buah, ada yang berdagang sayuran, kebutuhan pokok, dan lain-lain ya. Ada jual beli. Pedagang itu ada 2. Ada pedagang besar, biasa disebut grosir. Apa anak-anak? Grosir. Grosir itu adalah pedagang besar, yaitu pedagang yang menjual barang dagangan dalam jumlah yang besar. Pedagang besar atau grosir menjual barang dagangan dalam jumlah besar. Contohnya adalah apa? Supermarket atau agen. Jadi kalau anak-anak pernah lihat atau mungkin anak-anak punya warung di rumah, itu kan belinya pasti di tempat yang grosir, baru dijual kembali. Yang kedua, ada yang disebut dengan pedagang eceran. Yang pertama tadi pedagang apa?
Yang pertama tadi pedagang besar atau grosir, yang kedua adalah pedagang eceran, yaitu pedagang yang menjual barang dagangan secara eceran atau jumlah kecil. Contohnya warung, toko, atau asongan. Yang kedua, yang pertama pedagang, yang kedua guru. Waduh, Mem Ita nih ya. Berarti Mem Ita bekerjanya di bidang jasa. Yang pertama tadi pedagang, yang kedua adalah guru, ya. Yang kedua adalah guru. Guru berjasa mencerdaskan bangsa dengan cara mengajar dan membimbing murid-muridnya. Anak-anak itu murid-murid Mem Ita. Mem Ita ajar atau tidak? Iya. Dibimbing atau tidak? Iya. Nah, itu namanya guru. Nih contohnya, ya. Mengajar dan membimbing. Yang ketiga adalah dokter. Apa yang ketiga anak-anak? Dokter. Dokter bertugas mengobati orang yang sakit. Dokter itu ada dua. Ada dokter umum, ya, ada dokter umum, perhatikan yang berwarna merah, ada dokter spesialis. Dokter umum itu tugasnya menangani gejala dan penyakit. Sedangkan dokter spesialis menangani penyakit tertentu. Jadi nanti kalau dokter umum itu dia tangani gejala-gejalanya. Kalau misalkan gejala ini lebih menjurus ke satu penyakit tertentu, maka dokter umum bisa merujuk atau merekomendasikan si pasien untuk ke dokter spesialis. Karena dokter spesialis inilah yang menangani penyakit-penyakit tertentu. Contohnya, dokter spesialis mata. Berarti dia hanya menangani penyakit mata. Dokter spesialis jantung. Berarti hanya menangani penyakit jantung. Dokter spesialis anak hanya menangani penyakit yang anak-anak derita dan sebagainya. Yang ketiga, nih contohnya. Aduh, siapa anak-anak Mem Ita yang bercita-cita jadi dokter? Ada? Ya, kita berdoa sama Tuhan supaya cita-citanya dapat terwujud di masa yang akan datang. Oh lupa, ada ya yang bercita-cita jadi guru seperti Mem Ita? Tugasnya mulia, mencerdaskan, membimbing, mengajar. Wah, sangat mulia ya tugasnya ya. Yang keempat, polisi. Waduh, polisi. Polisi tugasnya apa? Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di negara kita ini banyak polisi ya. Kalau misalkan anak-anak lihat di televisi, tonton di televisi, waduh, kalau ada satu keributan, polisi yang mengamankan. Nih contohnya, wah siapa ini? Bapak Tito ya. Yang kelima, penjahit. Yang kelima adalah penjahit. Apa itu penjahit? Bertugas membuat dan memperbaiki pakaian. Membuat itu artinya dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya membuat. Pernah lihat mama ke tukang jahit hanya membawa apanya? Kain. Nanti tukang jahit yang buat menjadi baju yang cantik sesuai dengan pesanan mama. Atau memperbaiki. Misalkan ada yang sobek, ya kan, diperbaiki. Ada yang disebut dengan modiste. Perhatikan yang berwarna hijau. Modiste adalah orang yang memiliki keahlian menjahit. Ada yang ahli, ada yang sekedar bisa. Bisa menjahit, bisa. Bisa bikin pakaian, bisa. Yang sederhana-sederhana. Tapi kalau sudah ahli, namanya adalah modiste. Nih contohnya, ya, tukang jahit. Yang keenam, sopir. Apa itu sopir? Sopir adalah orang yang bekerja menjalankan mobil. Nih contohnya,
Ya. Yang ketujuh adalah perawat. Biasanya perawat ini bekerja sama dengan siapa? Dokter, ya betul. Perawat bertugas membantu dokter untuk merawat pasien. Pasien itu adalah orang yang sakit. Ini contohnya. Perawat yang merawat, ya kan, membantu dokter. Yang kedelapan, montir. Anak-anak tahu apa itu montir? Ayo, montir adalah orang yang bertugas Yang kedelapan adalah montir. Montir itu apa? Montir adalah orang yang bertugas memperbaiki kerusakan mesin. Biasanya mesin apa? Mobil atau motor, atau bisa juga mesin-mesin yang lain. Contohnya ini. Makanya kalau motor mesinnya bermasalah atau mobil mesinnya bermasalah, dibawa ke bengkel, ya kan? Iya, orang yang bekerja di bengkel itu namanya adalah montir. Ada montir mobil, ada montir motor. Yang kesembilan, apa yang kesembilan? Tukang cukur. Yang kesembilan adalah tukang cukur. Apa itu tukang cukur? Orang yang bekerja merapikan dan menata rambut, ya. Tukang cukur, orang yang bekerja merapikan dan menata rambut pelanggan. Kalau anak laki-laki mau potong rambut, pergi ke tukang cukur. Ya, perempuan juga sama. Hanya biasanya kalau perempuan kita bilangnya bukan tukang cukur ya, ke salon gitu kan? Iya, sama aja. Nih contohnya. Tuh tukang cukur. Nah, ketika dalam suatu kehidupan manusia, dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kadang-kadang itu ada muncul masalah. Misalkan tadi ada masalah pedagang, ada masalah yang dihadapi oleh orang-orang dalam satu kehidupan, dalam satu lingkungan. Namanya masalah itu harus diselesaikan. Masalah itu tidak boleh didiamkan. Kalau didiamkan nanti masalah itu akan berlarut-larut. Nah, ketika ada satu masalah, harus dicarikan jalan keluarnya. Bagaimana cara mencari jalan keluar? Nah, di sini nanti akan kita pelajari. Berikutnya adalah pemungutan suara atau voting. Apa namanya anak-anak? Voting. Yaitu pengambilan keputusan dalam musyawarah dengan melalui pemungutan suara. Misalkan ada masalah nih antar pedagang di satu pasar. Kenapa muncul masalah? Karena mereka berebut, misalkan ya, contoh ya, berebut tempat. Di pasar itu ada pengurus. Oh bukan, saya ini tempat saya. Tidak bisa, yang ini tempat kamu, yang di sana tempat saya. Mereka berantem, mereka ribut, adu argumen. Kemudian petugas nanti akan memanggil mereka berdua dan memusyawarahkan masalah itu sampai nanti diambil keputusan. Bisa keputusan hanya di antara mereka saja yang bermasalah, atau bisa juga melibatkan banyak orang atau penghuni pedagang yang ada di pasar yang lain, di pasar itu, pedagang lain yang ada di pasar itu. Nah, ketika satu keputusan sudah diambil, ya kan, itu harus diterima. Jangan keputusan diambil tapi kita masih ngomel-ngomel. Saya kan sebenarnya nggak setuju dengan keputusan itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa, tidak bisa. Keputusan yang sudah diambil itu harus dilakukan. Misalkan, saya maunya saya di lahan ini untuk berjualan. Biarlah si B di ujung sana. Tapi ternyata setelah dilakukan musyawarah,
Di ujung sana itu sepi. Dua-duanya di tempat ini saja, tapi ganti-gantian. Senin si A, Selasa si B, Rabu A, Kamis C, dan seterusnya. Itu kan adil, ya kan? Untuk kepentingan si A dan si B. Nah, sekarang ada cara menerima keputusan bersama. Yang pertama adalah utamakan kepentingan bersama, jangan kepentingan pribadi. Sama seperti A dan B yang bermasalah mengenai tempat jualan. Si A tidak bisa katakan, biarin aja si B yang rugi, yang penting saya untung. Atau si B bilang, biar aja saya yang untung, biar si A yang rugi. Tidak bisa. Dua-duanya harus saling memahami. Si A untung, si B untung. Kenapa? Karena mereka sudah selang-seling kepentingan bersama antara si A dan si B. Memahami masalah dengan baik. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Kita tidak bisa memaksakan orang lain satu pendapat dengan kita. Tidak bisa. Kita harus menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, menerima kritik, usul, dan saran dengan ikhlas. Kalau orang kritik kita, terima dengan ikhlas. Kalau ada orang mengusulkan sesuatu, terima dengan ikhlas. Kalau ada orang memberikan saran, terima dengan ikhlas. Hasil keputusan hanya untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Yang keenam, mampu menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak. Saya maunya A, jadi A itu harus dilakukan. Tidak bisa. Kalau A itu hanya untuk kepentingan saya pribadi, jangan lakukan. Kita pilih B. Kalau B itu untuk kepentingan masyarakat yang banyak, untuk kepentingan bersama. Nah, sudah dilakukan di musyawarah, sudah bermusyawarah, sudah berembuk. Mem Ita mau ingatkan dulu, musyawarah itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapa? Pintar, keempat. Ya, apa bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sudah dilakukan musyawarah, sudah berembuk, sudah diskusi, tapi tidak ada jalan keluar. Apa yang dilakukan? Voting. Ya, akan dilakukan voting. Voting itu apa? Pengambilan suara. Jadi misalkan ada satu masalah, sudah dimusyawarakan, tidak ada jalan keluar. Akhirnya di voting 10 orang. Nanti mereka angkat tangan. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Tapi itu tidak boleh saling melihat biasanya. Bisa secara spontan angkat tangan atau bisa juga dengan cara ditulis supaya orang lain tidak tahu. Kapan voting dilakukan? Musyawarah sudah dilakukan tapi belum tercapai kesepakatan. Sudah dirundingkan, sudah dimusyawarakan, sudah didiskusikan tapi tidak ada kesepakatan, boleh voting. Yang kedua, terlalu banyak pendapat. Pendapatnya 1, 2, 3, 4, 5, semua punya pendapat. Tidak ada kesepakatan. Yang ketiga, keputusannya mendesak. Harus hari ini diputuskan, tidak boleh besok. Harus voting. Nah, peserta musyawarah sudah quorum. Quorum itu artinya apa? Quorum itu artinya adalah jumlah peserta paling sedikit yang harus hadir dalam suatu musyawarah. Misalkan tadi hadirnya 10 orang. Ya, 10 orang. Aduh, mereka sudah berdiskusi, tapi masing-masing punya pendapat. Ada banyak pendapat. Sudah musyawarah, tidak didapatkan kesepakatan, ya sudah kita voting aja. Ya kan? Voting, suara terbanyak itu voting. Tapi lihat, kita mau voting, apakah sudah quorum? Quorum itu jumlah paling sedikit peserta yang hadir dalam musyawarah. Dikatakan quorum kalau apa? 50% ditambah 1. Misalkan, yang hadir harusnya 10 orang. Ya kan? Harusnya 10 orang. 50% dari 10 orang itu berapa? 5. Tambahkan 1 sama dengan 6. Harusnya yang hadir 10 orang. Kalau sudah
6 orang yang hadir berarti sudah quorum, boleh dilakukan voting. Kalau masih 5 orang itu belum quorum. 5 orang itu artinya masih 50%. Harus 50% tambah 1. Misalkan kalau 10 tadi, 50%-nya berapa? 5 orang tambah 1, berarti 6 orang lah disebut quorum, baru boleh dilakukan voting. Oh, harusnya pesertanya 20. Berapa peserta baru disebut quorum? 50% dari 20, 10. Tambah 1, 11. Jadi dari 20 orang itu dikatakan quorum kalau pesertanya yang hadir sudah 11 orang. Paham ya anak-anak ya, menentukan quorum ya. Jadi quorum itu adalah jumlah paling sedikit peserta musyawarah yang harus hadir, yaitu 50% tambah 1. Jadi anak-anak mem, kesimpulan pembelajaran kita saat ini adalah 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi kesimpulan pembelajaran kita saat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada berapa tadi pekerjaan yang menghasilkan jasa yang kita sudah pelajari? 1. Pedagang, 2. Guru, 3. Dokter, 4. Polisi, 5. Penjahit, 6. Sopir, 7. Perawat, 8. Montir, 9. Tukang cukur, ya. Dan yang kedua, keputusan dalam musyawarah dapat dilakukan dengan voting jika peserta sudah quorum. Kapan peserta dikatakan quorum? Apabila yang hadir paling sedikit 50% ditambah 1. Kapan dilakukan voting? Ketika tidak ditemukan kesepakatan dalam suatu musyawarah. Oke anak-anak Mem Ita, sampai di sini pembelajaran kita saat ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami penjelasan Mem Ita dengan baik, ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak Mem. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.